Kesurupan sering? Sering. Sesering apa sih? Enggak juga sih kalau ada yang mau masuk saya berasa banget. Dalam seminggu berapa kali? Oh enggak nentu sih. Jadi kadang sering, kadang jarang. Nah, momen-momen ketika mau kesurupan tuh biasanya dalam kondisi apa? Tapi Ustadz beneran bisa gak sih ada pekerjaan jin, misal ya, kita anggap itu pekerjaan jin, untuk menutup muka kita. Ntar Bu ya, cek orang sudah mah reuwas kareureunahkeun. Kaget pas udah kejadian. Jadi tadi tuh pas dari awal datang, assalamualaikumnya juga kan aneh. Sekarang saya lihat Ustadz cuma senyum doang. Iya. Jadi kan assalamu gitu. Iya. Terus dia ngomong-ngomong pakai kolor mama suami. Terus iya. Emang nggak normal. ternyata di memori dia ada terakhir jalan dari Bandung ke Jakarta. Ya itu hilang. Das hilang. Hilang. Sepanjang dia di sini Dia asik-asik. Diganti sama jin. Jadi yang ibu tadi dia nih. adiknya nenteng itu ya nenteng jin aja tadi. Terus saya ngobrol Sama jin. Tapi nggak apa-apa, ngobrol biasa aja. Nggak apa-apa. Perkenalan. Aduh. Iya, Pak. Bu masih berani nggak? Berani aja ibu mah. Karena cirinya begini, kalau orang itu biasanya dia nggak akan pakai begini. Iya, datang gitu terus aku gituin juga. Bercanda. Itu ciri-ciri aja di jin-jin disiplin ceritanya. Tuh sopan dia, minta dikeluarin sopan. Terus makanya saya banyak nanya, ini dia bilang bodoh kata dia gitu. Orang nggak ngerti dia, aku, saya apa. Pas sudah sadar tanya suami, itu baru ngomong suami saya, nangis lagi. Udah, bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Tarik mah. Aduh ya Allah, kiki teh. Mangga. Sini. Mangga, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia dari Cengkareng. Lia Cengkareng. Kenapa Mbak Lia? Kepala saya sering pusing dan juga saya sering kesurupan. Kepala bagian mana yang sering pusing? Ini bagian atas. Atas. Ubun-ubun. Iya, sama sering kurang susah tidur. Susah tidurnya kenapa? Kalau tidur itu selalu jam 4 pagi. Yang bikin gak bisa tidur kenapa? Banyak pikiran? Melayang-layang aja. Layang-layang. Biasanya melakukan apa tuh kok pas lagi gak bisa tidur? Nonton TV, kadang sholat tahajud. Iya. Sampai subuh baru bisa tidur? Iya. Selalu? Iya. Siang bekerja atau tidak? Saya lagi di rumah. Oh iya, pernah bekerja? Pernah. Dulu pas ketika kerja seperti itu juga kah? Iya. Tidak bisa tidur sama? Sama. Tersiksa dong siangnya? Iya, siksa banget. Alasan berhenti kerja apakah itu juga salah satunya? Iya, bisa jadi. Sudah berapa lama tidak bisa tidur? Kurang lebih 3 tahun Kak Irfan. 3 tahun ini. Tidur baru habis subuh? Iya. Sampai jam? Sampai kadang jam 10. Jadi itu lebih ke jam tidurnya aja berubah kali ya? Iya, Sudah jadi malam buat siang, siang buat malam. Nah itu dia. Pernah dicoba dibalik? Susah. Susah, nggak bisa Kak Irfan. Yang membuat gak bisa tidur tuh was-was, takut, Kurang tahu. gak bisa aja pokoknya. Udah ke dokter diperiksa? Sudah sampai ke Psikiater? psikiater. Kenapa katanya? Karena katanya cuma biasa aja. Insomnia biasa? Tidak ada faktor lainnya? Tidak ada. Oke, selain tidak bisa tidur, sakit kepala di bagian ubun-ubun, sakitnya tuh pusing? Pusing. Kalau udah minum obat, yang itu langsung hilang. Hilang, obat dari dokter? Bukan. Dari? Beli di
obat Warung. pasar gitu. Iya, obat warung. Apalah gitu. Oke. Selain itu ada apa lagi? Cuma Itu. sesak napas sih kalau itu doang. Kesurupan tapi ya Iya. kesurupan sering. Sering. Sesering apa sih? Enggak juga sih kalau ada yang mau masuk saya berasa banget. Dalam seminggu berapa kali? Oh enggak. Enggak. Enggak nentu sih. Jadi kadang nentu. kadang sering, kadang jarang. Nah, momen-momen ketika mau kesurupan tuh biasanya dalam kondisi apa? Sadar. Capek, Capean, pikiran. ngelamun, pas Ngelamun, stres dikit kesurupan. Nggak mau pagi, siang, sore, malam, Iya. dimanapun. Iya. Tempat kantor dulu pernah kesurupan juga? Alhamdulillah enggak. Jadi di rumah, Iya di rumah. Selalu di rumah. sudah berkeluarga maaf? Belum. Belum, umur berapa maaf? Kurang lebih 30. 30 tahun, oke. Ada kesulitan dalam mencari pasangan, Iya. seperti apa? Katanya sih ada yang bilang katanya saya ditutupin mata hati saya. Dan katanya seseorang yang melihat saya itu seperti nenek-nenek. Masa? Iya makanya. Kata siapa itu teh? Orang pintar. Kata orang pintar, hatinya ditutup. Saya mau tanya, itu orang pintarnya pakai kacamata nggak dia? Ini pertanyaan pertama ini, belum yang selanjutnya. Kenapa emang Ustadz? Kan yang jawab harus Mbak itu. Iya, kalau misal... Kan Mbak itu dulu. Iya, emang kan... Yaudah, pakai kacamata nggak? Ada yang pakai ada yang enggak. Nah, yang bilang ditutupin nenek-nenek itu yang pakai apa yang enggak? Dua-duanya Pak Ustadz. Dua-duanya. Nah, menurut Ustadz, ini cantik atau tidak Ustadz? Cantik. Pak Wulan. Kalau dia udah kebal, udah main mata sama saya dia. Cantik kok. Makasih. Iya. Kata orang pintar katanya kalau orang lihat Ditutupin suka... gitu ya. Apa? Ditutupin gitu. Ditutupin mata Iya. hatinya. Itu boleh saya kasih komen sebentar aja. Boleh ya Mbak? Monggo, Mbak monggo. siapa namanya? Lia. Lia. Itu yang kacamata nanti diminta kacamatanya diganti. Kacamata apa tuh? Lah nggak tahu, bilang aja sama orang pinternya. Digantinya kacamata. Orang pinternya, Iya. orang pinternya. Ke orang pinternya suruh ganti, siapa tahu minusnya tambah. Jadi dia ngelihat gini kayaknya nenek-nenek padahal bukan. Padahal kacanya udah retak-retak jadi kayak kerut. Jadi keruh ya. Padahal bukan nenek-nenek genderuwo. Jangan ngomong itu. Kok yang sensi Mas Irfan sih? Lanjut aja. Kalau yang belum pakai kacamata, dianjurkan pakai kacamata. Salah. Karena saya takutnya rabun. Tapi Ustadz beneran bisa nggak sih ada pekerjaan jin, misal ya, kita anggap itu pekerjaan jin, untuk menutup muka kita jadi tidak seindah warna aslinya? Ya bisa sih, tapi nggak sebegitu amat gitu loh. Kalau memang itu seperti itu, biasanya ada cerita nanti Mbak Lia itu punya cerita. Umpamanya ceritanya seperti ini, saya sering mimpi ketemu sama laki-laki di mana dia minta saya jadi istrinya, mama itu bisa itu. Jadi itu yang biasanya nutupin. Ada kisah di masa lalu dengan seseorang yang dikecewakan? Ada. Ada. Sering malah. Sering mengecewakan orang, sering nolak. Enggak saya nolak nggak pernah. Nggak pernah, justru Saya sering disakiti. disakiti. Jadi Kecewakan. disakitinya gimana ceritanya? Iya Tiap dia deket? kalau tiap deket selalu bilangnya masih sendiri, ternyata udah punya istri, udah punya anak gitu. Dan saya pernah ditipu segala-galanya, motor diambil. Sama seorang laki-laki yang aku mau menikahi Mbak Lia. Motor, uang, Iya. dijanjikan ini buat nanti mau melamar, nanti Iya. mau gitu. Itu tuh beneran terjadi ya? Saya baca di berita-berita beneran terjadi. Saya mengalami sendiri. Ya Allah, karena sudah percaya gitu ya? Iya. Pakai foto orang juga biasa gitu ya? Iya, karena saya menjalin hubungan itu kurang lebih setengah tahun. Kan Dengan lumayan laki-laki lama. itu? Jadi uang lah pinjem apa sampai akhirnya motor habis itu menghilang? Saya waktu itu kakak saya pas saya ngejalin hubungan itu kakak saya mau menikah. Saya sampai fitting baju untuk pernikahan kakak saya, dia pun ikut.
Datang, ketemu. Iya, ketemu juga. Dan Terus? sudah kenal keluarga juga. Ya Allah. Ternyata dia udah punya keluarga juga atau? Ternyata dia sudah mempunyai istri. Sabar ya. Berarti masih diberikan perlindungan oleh Allah. Daripada sudah sampai menikah dan baru ketahuan Iya, setelah pernikahan, betul? Iya betul. Iya, iya. Salah satu ayat Al-Quran diceritakan inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu kan diceritakan sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Berarti sebenarnya semua yang kita kerjakan di dunia ini semata-mata hanya untuk Allah, bukan duniawi. Ya, berarti sholat kita itu memang lillahi ta'ala, bukan duniawi. Jadi duniawi ini hanya sholatnya aja. Tetapi bukan sholat ini digunakan agar keluarga